karena sifatnya berbeda, yang di Al-Insan ya sifatnya hanya yakhafun, takut, sementara di Fatir sifatnya adalah sabikun, berlomba dalam berbuat baik. Tentu surganya juga berbeda karena kualitas ibadahnya berbeda. Yang satu takut, yang satu berpacu, berlomba. Nah, dari sini dipahami bahwa kuantitas amal seseorang akan menentukan jumlah kenikmatan surga yang dia peroleh. Dan kualitas ibadah seseorang juga menentukan kualitas surga yang akan dia tempati. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Insan ayat 21 dan surat Fatir ayat 33. Kita baca ayatnya, surat Al-Insan ayat 21. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aliyahum siyabu sundusin khudurun wa istabrakun wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Itu artinya surat Al-Insan ayat 21. Surat Fatir ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di mana mereka diberikan perhiasan di dalamnya dari gelang yang terbuat dari emas dan permata, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Nah, itu artinya surat Fatir ayat 33. Secara pesan, substansi, makna kedua ini sama, menceritakan penduduk surga yang di dalamnya mereka diberi perhiasan oleh Allah berupa gelang-gelang, mereka diberi pakaian dari sutra dan seterusnya. Tapi secara redaksional ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan. Perhatikan surat Al-Insan ayat 21, ketika penduduk surga diberikan perhiasan, maka pemberian perhiasan itu dipakai kata hullu, hullu, dihiasi mereka. Hullu itu namanya fi'il madhi majhul, ya, past tense dalam bentuk pasif. Hullu, diberi hiasan, hullu. Di surat Fatir ayat yang ke-33 itu mereka diberi perhiasan, tapi kata kerjanya bentuknya mudhari, ya, present continuous, yuhalluna. Jadi yang Al-Insan itu hullu, ya, hullu, madi, past tense. Sementara di surat Fatir itu yuhallun. Yuhallun itu artinya present, continuous, ya, menunjukkan makna istimrar. Nah, dari situ dipahami bahwa fasilitas kenikmatan yang ada di surat Fatir itu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik daripada fasilitas kenikmatan yang ada di surat Al-Insan. Kenapa? Karena satu, mereka diberi perhiasan di surah Al-Insan itu dalam bentuk fi'il madi, hullu,
fi'il madi. Makna madi itu adalah inqita'. Inqita' itu artinya terputus, tidak permanen. Tentu ya perhiasan yang sifatnya terputus akan hilang, tentu tidak sebaik perhiasan yang sifatnya permanen. Karena yuhallawna itu bentuknya istimrar, mudhari, continuous. Tentu perhiasan yang permanen jauh lebih baik daripada perhiasan yang terputus pemakaiannya. Karena di surah Al-Insan dipakai hullu fi'il madi past tense, maknanya inqita', putus. Ya, di surat Fatir yuhallawun, yaitu mudhari, continuous, istimrar. Di samping itu coba perhatikan. Di surat Al-Insan mereka diberikan pakaian dari sutra, itu siyabu pakaiannya, siyabu sundusin khudrun. Pakaian dari sutra, pakaian disebut siyab. Sementara di surat Fatir itu pakaian disebut libas. Wa libasuhum fiha harir. Pakaian mereka di dalamnya sutra. Nah, apa bedanya siyab dan libas? Siyab itu pakaian luar. Jadi pakaian luar seperti jas saya ini namanya siyab. Baju ini namanya siyab. Itu makanya Nabi ketika hendak berdakwah disuruh membersihkan pakaiannya, wasiyabaka fatahir, karena kita akan tampil di depan orang tuh yang perlu diperbaiki itu pakaian luar kita, karena orang akan melihat tampilan luar kita. Tapi kalau libas itu pakaian dalam, ya, pakaian bagian dalam kita ini itu namanya libas. Itu kenapa takwa itu libas, walibasut takwa khair. Jadi takwa itu adanya di dalam, bukan di luar. Jadi siyab itu pakaian luar, libas pakaian dalam. Di surah Al-Insan disebutkan pakaian luar mereka sutra. Siyabu sundusin, pakaian luarnya sutra. Surat Fatir, pakaian dalamnya yang sutra. Tentu pakaian dalamnya saja sutra, apalagi pakaian luarnya lebih hebat lagi. Karena biasanya orang pakaian dalam tidak sebaik pakaian luar. Biasanya pakaian luar ini lebih mewah. Pakaian dalamnya mungkin ada yang sobek, mungkin ada yang lusuh, karena tidak kelihatan, tidak apa-apa. Tapi orang pakaian luarnya biasanya mewah, pakaian dalamnya biasanya ya rendah mutunya. Nah, surat Al-Insan itu pakaian luarnya sutra. Surat Fatir pakaian dalamnya yang sutra. Maksudnya pakaian dalamnya saja sutra, apakah lagi pakaian luarnya? Maka dengan demikian kenikmatan di surat Fatir jauh lebih sempurna dibandingkan kenikmatan yang ada di surat Al-Insan, karena pakaian dalamnya saja sutra, apalagi pakaian luarnya. 4. Di surat Al-Insan mereka diberi gelang asawir min fiddah. Mereka diberi gelang itu dari perak. Asawir min fiddah, gelangnya perak, fiddah. Tapi di surat Fatir itu asawir min zahab, ya, gelangnya dari emas, ditambah lagi lu'lu', permata. Ada bonus. Di samping perhiasannya sudahlah emas, ditambah lagi lu'lu', permata. Yang tadi min fiddah saja, dari perak. Tentu emas plus permata jauh lebih sempurna dibandingkan perak. Begitu. Kemudian di surat Al-Insan itu perhiasannya disebut asawir, gelang, asawir. Tapi di surat Fatir itu ditambah min, ada preposisi min asawir. Artinya ini sebahagian kecil dari gelang, masih banyak lagi yang lain. Kira-kira begitu maknanya. Kalau asawir min fiddah itu gelang saja. Mungkin kalung enggak, mungkin cincin enggak, asawir saja. Tapi kalau min asawir berarti gelang salah satunya. Ada cincin juga, ada kalung juga, mungkin ada mahkota juga. Dengan demikian dipahami
Sorga dan kenikmatannya di surat Fatir jauh lebih sempurna dari sorga dan kenikmatannya yang ada di surat Al-Insan ayat 21. Nah, pertanyaannya, kenapa sorga di surat Fatir jauh lebih hebat dibandingkan surat Al-Insan tadi? Kita bisa menjawabnya dengan melihat konteks kedua ayat itu yang berbeda. Surat Al-Insan, coba baca ayat yang ke-7 dan 8-nya. Itu amal yang membuat mereka masuk surga dan dapat perhiasan tadi. Apa amal mereka? Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskina wa yatimau wa asira. Jadi di sana disebutkan hanya 2 amal. Yufuna bin nazar, mereka memenuhi nazar mereka, dan wayut imunat ta'am, mereka memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim dan tawanan perang. Jadi amalnya 2, nazar dan memberi makan. Itu amalnya 2. Sementara di surat Fatir, baca ayat 29-nya, ayat sebelumnya, ada 3 amalnya. Apa amalnya? Innallazina yatsluna kitaballah, mereka selalu membaca kitab Allah. Wa aqamus salah, dan mereka selalu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum, ya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan selalu berinfak terhadap rezeki yang diberikan kepada mereka. Jadi amalnya beda. Di surah Al-Insan amalnya 2. Yufuna bin nazar, ya, memenuhi nazar, dan yut'imuna ta'am, mereka selalu memberi makan. 2 amalnya. Di surat Fatir ayat sebelumnya ayat 29 ada 3. Yatsluna kitaballah, mereka selalu membaca Al-Quran, kitab Allah. Wa aqamus salah, selalu mendirikan salat. Wa anfaqu, mereka selalu berinfak. Jadi 3 amalnya. Nah, karena amalnya lebih banyak di surat Fatir, tentu surganya lebih sempurna. Karena kuantitas amalnya lebih banyak, tentu jumlah kenikmatan surganya juga berbeda. Nah, tambah lagi di surah Al-Insan, itu ayat yang ke-7 tadi, sifat mereka disebutkan yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka takut. Jadi sifat mereka itu takut kepada, ya, hari yang di situ kejahatannya merata, maksudnya hari akhirat. Di surat Fatir ayat yang ke-32-nya, sifatnya sabikun bil khairat. Mereka berpacu berlomba untuk berbuat baik. Tentu rasa takut saja dengan berpacu berbuat baik tentu akan lebih sempurna yang berpacu. Karena orang bisa jadi takut tapi tidak berpacu beramal. Ya mungkin rasa takutnya muncul, cuman amalnya ya standar saja. Ini mereka berpacu, tentu berpacu ini karena rasa takut yang sempurna. Karena orang semakin sempurna rasa takut, makin kencang dia lari, makin berpacu dia. Karena sifatnya berbeda, yang di Al-Insan, ya, sifatnya hanya yakhafun, takut, sementara di Fatir sifatnya adalah sabikun, berlomba dalam berbuat baik. Tentu surganya juga berbeda karena kualitas ibadahnya berbeda. Yang satu takut, yang satu berpacu, berlomba. Nah, dari sini dipahami bahwa kuantitas amal seseorang akan menentukan jumlah kenikmatan surga yang dia peroleh. Dan kualitas ibadah seseorang juga menentukan kualitas surga yang akan dia tempati. Itulah kenapa di surat Al-Insan dan surat Fatir tadi, walaupun secara substansi itu menceritakan kenikmatan surga bagi penghuninya, tapi tetap redaksinya berbeda karena memang ada perbedaan maksud dan makna yang hendak disampaikan Allah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.